Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas kesempatan ini kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan kembali melalui dengan virtual dalam rangka belajar tentang hukum-hukum bacaan di dalam Al-Quran. InsyaAllah salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara-saudariku, para pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama membuka pada surah Al-Lahab, ya, surah Al-Lahab. Kita sama-sama melihat dan memahami hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Surah Al-Lahab ini terdiri daripada 5 ayat, dan di setiap ayatnya itu ada beberapa hukum-hukum bacaan yang harus kita pahami dan mengetahui bersama. Baik Bapak Ibu, kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu ammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, kita lihat Bapak Ibu, di ayat yang pertama ada beberapa hukum-hukum yang terdapat di dalamnya. Yang pertama ada ta'ut ta'nisis sakinah ini. Ini ta'ut ta'nisis sakinah ini lawan daripada tamarbutah. Kalau tamarbutah, bila kita menemukan dengan tamarbutah itu kemudian kita berhenti pada huruf itu, maka mat arilis sukun, disukun pada huruf itu, maka bunyinya adalah ha. Kalau ta'ut ta'nisis sakinah ini, bila huruf ta'ut ta'nisis sakinah ini itu bersukun atau mati, maka kita bunyikan dia. Ya, jadi tabbat, ya, tabbat. Tah ini tipis Bapak Ibu. Tabbat. Tabbat. Jangan baca tabbat. Tabbat. Ya, bah ini santai. Tabbat yada bat ya bat yada abi. Ini panjangnya 4 sampai 5 ini. Ya, tidak mutlak 6. 4 sampai 5. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, abi panjangnya 2 ini Bapak Ibu. Mat ini panjangnya 2. Abi laha ini ha hi hu. Ya, ha bukan ha. Bedakan lagi. Lahabin wa tab. Ini bin
bacaannya bin. Barisnya baris 2 di bawah. Ya, baris 2 di bawah disebut dengan disebut dengan tanwin. Ya, tanwin namanya ini. Ya, tanwin baris 2 di atas juga, 2 di atas tanwin juga. Kemudian dhammatain, huruf dhammah bersusun 2 juga, itu namanya tanwin juga. Ya, kemudian ini namanya baris 2 di bawah juga disebut dengan kasrahtain. Kasrahtain. Baris 2 di atas disebut dengan fathatain. Dhammah bersusun 2 disebut dengan dhammatain. Semua itu dinamakan tanwin. Apabila ada tanwin bertemu dengan waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Sekali lagi, apabila ada tanwin, baik tanwin itu berbaris 2 di bawah atau berbaris 2 di atas, atau dhammah bersusun 2, atau nun mati ketemu dengan waw, maka hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham artinya digabungkan, dimasukkan. Bi gunnah artinya dalam keadaan berdengung. Ya, jadi lahabin ini bin digabungkan, dimasukkan ke dalam huruf waw. Ya, sekali lagi, bin ini dimasukkan ke dalam huruf waw. Ya, itu namanya idgham bi gunnah dalam keadaan berdengung. Lahabin wah, itu lahabin wah, jangan lahabin wah, bukan lahabing. Ini tidak ada sifatnya di sini, tidak diperdengarkan sifatnya di sini. Sifatnya itu lahabing. Tapi bing ini dimasukkan ke dalam huruf waw karena hukumnya idgham bi gunnah, jadi didengunkan. Abi lahabin wa tab. Ya, dengunnya cuma 3 Bapak Ibu. Abi lahabin wa tab. Wa tab. Ya, wa tab. Kemudian huruf ba. Huruf ba ini Bapak Ibu, ini namanya qalqalah. Ya, statusnya adalah qalqalah kubrah. Ya, qalqalah kubra. Setiap qalqalah, baik qalqalah kubra maupun qalqalah sugra, itu apabila pada akhir kalimat atau karena napas habis pas sampai huruf qalqalah, atau huruf qalqalah itu kita berhenti karena ada mat atau ada tanda wakaf, ya kita berhenti, maka huruf qalqalah itu dipantulkan, dibunyikan. Seperti ini, watab. Ya, watab. Ya, jangan baca, terkadang kita baca watab, ya watab karena tasdid, ya bunyi watab. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kita lihat dulu, kemudian pindah ke ayat yang 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, wa tab. Ya, kemudian selanjutnya ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, kita lihat ma aghna, ma-nya ini panjangnya Bapak Ibu 4 sampai 5 ini. Jangan baca age. Kenapa tidak boleh dibaca age? Karena huruf gha ini bukan qalqalah. Seandainya huruf gha ini qalqalah, maka kita baca age. Ya, age karena harus dipantulkan, harus dibunyikan. Akan tetapi karena bukan qalqalah, berarti bunyinya ma'auna.
na, nanya ini namanya mat tabi'i panjangnya ibu, bapak ibu. Ini berdiri di atas sini, panjangnya 2. Ya, na anhu. Ini huruf istilah u. Sekali lagi u. Ya, biasakan itu bapak ibu. Kalau tidak dibiasakan nanti baca bunyinya ya au setengah mati, tapi bukan u. Ya, bukan u. Kemudian nun mati ketemu dengan ha. Ada nun mati bapak ibu. Kita hati-hati bila membaca Al-Quran pada saat menemukan nun mati atau baris 2. Hati-hati karena di situ ada hukum bacaan yang harus diperjelas. Ya, nun mati ketemu dengan ha. Hukumnya adalah ya izhar. Izhar artinya jelas dan terang. Jadi nun mati ini jelas dan terang, tidak boleh panjang di sini, tidak boleh lama. Jangan dibaca anhu, tidak boleh ditahan. Ya, di sini tidak boleh ditahan karena izhar. Cuma nun mati ini kalau sudah jelas dan terang tidak boleh panjang, kemudian disebut huruf hu. Ya, seperti ma'auna anhu. Jangan baca anhu, tapi cukup anhu. Ya, jelas nun hu. Ma'auna anhu maluhu. Ya, panjang ini 2. Karena ini terbalik. Ya, ini namanya dhammah. Huruf dhammah, tanda dhammah terbalik itu panjangnya 2. Ma ini ada mat sini. Mat tabi'i ini berdiri. Panjangnya juga 2. Maluhu wa ma itu panjangnya 2. Maluhu wa ma kasab. Ini kenapa tidak dibaca kasabah? Atau kenapa tidak dibaca kasab? Karena berhenti. Ya, kenapa mesti bunyi? Ya, bukan kasab, bukan kasabah. Bila setiap ayat yang kita baca pada akhir kalimat atau ada tanda berhenti karena titik atau sudah sempurna sebuah kalimat, maka akhir ayat itu harus dimat aril lis-sukun. Ya, kecuali kalau ada mat panjang. Alima kabira. Ya, itu. Seperti ini kasab. Ini bahnya dibunyikan bapak ibu. Ini dibunuh istilahnya kasab. Kalau dibunuh bunyinya harus kental kasab karena qalqalah. Ma wana anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran talangab. Di sini bahaya, hati-hati bapak ibu. Di sini banyak hukum yang dikandung di dalamnya pada ayat ketiga. Saya bedakan sa dengan so. Ini so. Ya, jangan juga sa so, bukan so. Ya, bukan mulut tidak dimonyongkan pada saat menyebut huruf so. Ini so ini menyebar di dalam mulut. Ya, so. Kemudian gigi kelihatan kalau penyebutan huruf so. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ulama kita, guru kita Syekh Ali Jabir, beliau menyampaikan bahwa
Kalau penyebutan huruf sa, jangan bermuka seperti marah. Kalau marah itu pasti so, tapi upayakan senyum. Kalau senyum berarti paling tidak gigi kelihatan. Sa, si, su. Ya, itu. Sayas, la, dua. Naron lah. Ini roknya Bapak Ibu tebal. Ya. Roknya tebal ini. Di sini lama karena ada hukum baris dua atau tanwin ketemu dengan huruf edza, itu hukumnya adalah ikhfah. Jadi di sini ada waktu, di sini kita bisa membuat variasi lagu. Ya, ada kesempatan di sini kita bisa membuat variasi lagu. Kenapa? Karena di sini ada samar. Ya, seperti sayasla naran, itu beda. Kalau ishar harus cepat. Naran talahab. Ini ya, bukan ha, bukan juga ha, tapi lahab. Ini dibunyikan lagi Bapak Ibu, qalqalah, huruf bah. Ya, semua akhir kalimat ini pada surah Al-Lahab itu adalah qalqalah kubra semua. Kita sama-sama lihat sekali. Sayasla naran talahab. Ya, kita lanjut. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Ya, sekali lagi. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Kita lihat Bapak Ibu, ini ada tasdid waw. Ini ada tanda tasdid waw. Jikalau kita sambung dari sini yasla lahabiwah, maka berubah hukumnya di sini. Di sini ada hukum antara bing dan wah. Ini berdekatan. Jadi kalimat ini bisa disambung. Ya, bisa disambung. Lahabiwa mra'atu hammalatal hatab, bisa sampai di sini. Karena ini ada perintah, ada tanda tasdid. Jikalau disambung biu, maka hukumnya idgham bigunnah. Ya, lahabiwah, dengun di sini, berdengun. Lahabiwamra. Ya, hati-hati Bapak Ibu, jangan baca di sini. Ya, jangan baca di sini wamrah. Tidak boleh baca wamrah. Mimnya ini halus. Karena ini bukan qalqalah. Jangan sampai kita baca wamrah, tapi wamra. Jangan baca wam, tidak ada suara me. Kalau ada suara me berarti itu qalqalah. Wamra'atuhu ya, ha. Ya, ini hakelle. Orang Bugis bilang itu hakelle. Hubah. Hamma, mimnya bertasdid. Ini namanya wajibul gunnah. Mim yang bertasdid harus didengunkan.
dengunnya cukup 3 harkat. Ya, hamma panjangnya 2, dengunnya cukup 3. Hammalah, hammalah. Ya. Ya, maaf. Mim tasdid ini huruf mim yang bertasdid wajibul gunnah. Ada 2 itu Bapak Ibu. Mim yang bertasdid wajibul gunnah dan nun yang bertasdid juga itu wajibul gunnah, harus didengunkan. Dengunnya cukup 3 harkat. Ya. Hammalatal, hammalatal. Ada tal, ada alif lam qamariyah. Ini jelas. Tal, tal itu alif lam mati itu jelas Bapak Ibu. Hammalatal hatab, hatab, hata, to, hata. Ya, bukan to, hato, bukan hato, hata be, bunyi qalqalah. Hatab, hatab. Ya, jangan baca hatab, hatab. Ya, santai. Hatab. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, fi jidinha hablum mim masad. Ya. Fi jidha hablum mim masad. Ya, sekali lagi. Fi jidha hablum mim masad. Ya, hukumnya fi panjangnya 2. Fi ji panjangnya juga 2. Di ha, itu ha menyebar ke tenggorokan. Ha panjangnya 2, mat tabi'i. Hab, ha, bedakan ha, ha. Ini bah mati. Ya, namanya mati itu punya tanda sukun. Ini namanya qalqalah sugrah. Bedakan Bapak Ibu. Hablung. Ebbah ini adalah qalqalah. Statusnya adalah qalqalah sugrah. Apa bedanya? Ini hatab dengan hablung. Ini perbedaan antara qalqalah sugrah dan qalqalah kubra. Kalau qalqalah kubra, maka huruf ebbah ini berada pada akhir kalimat. Itu qalqalah kubra. Dan apabila ba ini berada pada pertengahan kata, ini satu kata hablu. Ini berada pada pertengahan kata. Masih ada huruf sesudah huruf ba adalah lun. Inilah yang dimaksud qalqalah sugrah. Bedakan, ini qalqalah sugrah. Ini qalqalah kubrah. Sugra, kubrah. Ya, bunyi hablum. Lun ini tanwin Bapak Ibu. Tanwin namanya dhammatain. Bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Ya. Kemudian nun mati ketemu dengan min, sama hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi didengunkan semua. Hablum mim masad, itu hablum mim masad fi jidha hablum mim masad. Ya, kita lihat Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan dan ada koreksi dan ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan
pemikiran Bapak Ibu bisa di SMS. Insya Allah kita ini saling memberikan masukan dan saling memberikan, ya. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Bibir langsung diangkat. Bibir diangkat karena suaranya keluar di hidung. Lahabin wa tab. Ma أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب. حطب bunyi. في جيدها حبل من masad. Ya, baik Bapak Ibu. Kita lanjut satu surah. Ya, kita lihat surah ya An-Nasr. Ya, idza jaa ini ada 3 ayat dan di setiap ayat ada beberapa hukum. Ternyata hukum-hukum yang di dalam setiap satu ayat itu kadang 2-3 hukum bacaan Bapak Ibu yang harus kita pahami. Ya, kita sama-sama melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, kita lihat idza panjangnya 2. Ada mat ini Bapak Ibu 2. Jangan baca idza kepanjangan sekali. Ya, cukup 2. Idza ja hanya sekedar lewat. Idza ja, ya, tidak boleh lebih. Idza ja ini 4 sampai 5 Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan bisa 6 tidak? Boleh. Ya, boleh. Terkadang kalau teori tilawah itu ya 6. Kenapa? Karena variasi momen di sini membuat variasi lagu. Ya. Idza jaa nasi subas. Jangan baca naus. Ya. Bukan naus. Nas bunyi, gigi kelihatan dalam keadaan senyum. Nasrullah ini namanya lafzul jalalah. Allah ini namanya lafzul jalalah. Pertanyaannya, apakah ini tebal tafkhim atau tarkik? Apakah ini bacaannya tipis atau tebal? Maka jawabannya, bacaannya ini adalah tebal, yang disebut dengan tafkhim. Kenapa tebal lafzul jalalah? Karena didahului oleh baris di atas. Ini ru. Ini didahului oleh baris di atas ru. Coba kita putar.
ini ru dipindahkan barisnya dibawa menjadi ri. Ya, maka otomatis lafzul jalalah ini adalah bacaannya tipis. Seperti nasrillahi. Itu nasrillahi, nasrillahi. Ya, ini tebal karena ru didahului oleh baris di atas. Baik ru ataupun ro, tetap Allah lafzul jalalah ini hukum bacaannya adalah tebal, disebut dengan tafkhim. Tebal itu adalah tafkhim, tipis itu adalah tarqiq. Ya, jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Ini di sini terakhir ini kadang kita keliru di sini. Ya, pertama wal ada alif lam qamariyah, wallah mati itu jelas, wal fathu, wal fath. Kalau berhenti jangan berhenti wal fatahu. Kadang kita berhenti begitu Bapak Ibu. Wal fatahu itu salah besar. Kalau kita berhenti wal fatahu, wal fate ini ta ini bukan qalqalah. Kalau wal fate berarti qalqalah, terpantul namanya. Tapi ini di mat arilis sukun ha hu, dibunuh ini, disukun dia. Bagaimana cara sebutnya? Sementara di depannya ini juga ada sukun. Tidak disebut, ini juga tidak disebut, tapi ada bayang-bayang keduanya ini. Ada bayang-bayang kedua ini pada akhir suara kita, ada bayang-bayang seperti wal fath, wal fath. Ya, wal fath itu fath itu ha, ada angin ha terakhir. Ini juga wal fath itu ha, wal fath gitu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Itu wal fath. Ya, jangan baca wal fatahu atau wal fath. Bukan wal fath. Bingung kalau begini Bapak Ibu. Ini akhir kalimat, maka huruf yang akhir kalimat ini karena ada tanda mat, tanda bertitik berhenti, maka ini di mat arilis sukun, dibunuh, diberikan tanda sukun ini karena kita mau berhenti. Tapi muncul pertanyaan, bagaimana cara berhenti? Di sini ada tah juga sukun. Berarti kalau di tah disukun, hah juga bersukun, berarti dua tanda sukun yang berdekatan. Kemudian sulit untuk kita menyebutnya secara tepat karena semuanya mati. Jadi cara penyebutan yang kedua ini, tanda sukun ini adalah hanya sekedar bayang-bayang suara kita sudah tersebut semua dua huruf ini. Jadi wal fath, wal fath, ya itu wal fath. Begitu ada bayang fath, ha, ada bayang-bayang angin di sini. Wal fath itu. Ya, sementara Bapak Ibu kalau saya baca wal fath itu. Ini harus jelas lam, alif lam qamariyah, wal fath. Ya. Kemudian kita lanjutkan wara. Ya, ini juga sering kita salah di sini Bapak Ibu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulangi lagi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ini tidak boleh di mat ini karena panjang ini, tidak boleh di mat arilis sukun karena sudah ada tanda panjangnya ini matnya ini. Kalau berhenti jangan afwaj, afwaja. Itu kita lihat Bapak Ibu hukum di dalamnya. Wa ra'aitan nasa, perhatikan ro-nya tebal. Waro, kebiasaan kita kalau di kampung itu
Biasa kalau kita mengaji kampung Bapak Ibu, terus terang saja, kadang kita baca aita, aroaita, bukan ini pentingnya hukum-hukum bacaan ilmu tajwid. Jadi bukan waraaita, ini i. Ya. Wara'aitan, santai, wara'aitan untuk dengun. Kenapa dengun? Karena gunnah. Nun yang bertasdid dan mim yang bertasdid itu wajibul gunnah, harus didengun. Ya, harus didengunkan Bapak Ibu. Wara'aitan, jangan baca wara'aitah, tah ini tah tipis. Wara'aitan tan, wara'aitan nasa, nasa, 3 nasa, jangan juga kepanjangan Bapak Ibu. Nasa itu lebih, ya, tapi cukup. Wara'aitan nasa yada, ini qalqalah. Kira-kira ada yang bisa jawab ini Bapak Ibu? Bisa di SMS. Ini ini huruf dal ini qalqalah. Kira-kira qalqalah apa ini? Yadkhuluna, kira-kira qalqalah apa ini? Ya, ada. Ini qalqalah, namanya qalqalah. Ya, sejawab. Ya, qalqalah, kira-kira qalqalah apa Bapak Ibu? Ya. Ini namanya qalqalah sughrah. Qalqalah sughrah. Kenapa? Walaupun ini huruf dal qalqalah, tapi masih ada huruf setelah dal. Ini adalah khu. Yadkhuluna. Kecuali kalau sudah tidak ada huruf lagi di sini, maka huruf dal ini adalah qalqalah kubrah. Yad dibunyikan Bapak Ibu, jangan kalau penyebutan huruf da jangan juga terlalu kental. Yad bukan yad, tapi santai. Yadkhuluna fi di, ini 2 semua. Fi 2, dinillahi. Jangan baca dinillahi. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab Bapak Ibu, ini jelas. Kalau pertanyaannya kenapa ini huruf ni berbaris di bawah? Karena dimasuki oleh huruf jar fi. Ya, tidak mungkin fi dinah. Ya, karena fungsi ini huruf jar adalah mengkasrakan huruf pada akhir kata fi dini. Jadi ni. Kemudian kenapa ini hi berbaris bawah? Ini adalah sifat dari nillahi. Jadi berbaris bawah semua. Kita tinjau dari hukum ilmu tajwid. Kenapa lafdzul jalalah ini tipis bacaannya? Karena dipengaruhi oleh huruf baris di bawah ni. Coba kita balik dia. Nah, dina otomatis Allah ini tebal. Dinallahi. Tidak boleh dinallahi. Tapi ini tipis karena ni. Jadi nillahi. Itu Bapak Ibu. Kita lihat kembali. Dinillahi afwaja. Santai afwaja. Ini semua 2. Hati-hati Bapak Ibu, jangan baca af. Tidak boleh baca af. Karena ini fa bukan qalqalah. Ya, jangan baca af wajah, tidak boleh f. Tidak boleh ada tanda koma atas di situ. Kalau ada tanda koma atas berarti af wa. Af wajah, berhenti. Af wajah. 2 ja. Jangan berhenti af wajah. Ya, kemudian kita lanjut.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, kita lihat Bapak Ibu. Fasabbih bihamdi jangan bukan bihamdi rob. Ya, ini ra ini tipis karena didahului oleh baris di bawah. Bihamdi bihamdi rabbika, itu penyebutan ra-nya bihamdi bukan bihamdi rabbika. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ra-nya tipis juga Bapak Ibu. Kalau berhenti jangan wastaghfirhu. Karena berhenti jadi ini dibunuh disukun dia karena berhenti kita. Bagaimana cara berhenti? Ini juga sesudah berhenti disukun ini ra juga tersukun. Bagaimana cara berhenti? Kembali lagi seperti tadi ini wal fath sama wastaghfir ri tidak kedengaran, ada bayang-bayang, hak juga ada. Wastaghfir itu ada bayang-bayang. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Ini tasdid Bapak Ibu wajibul gunnah. Nun bertasdid didengunkan. Nun bertasdid didengunkan. Wajibul gunnah. Innahu kana tawwaba. Wastaghfir. Ini fi ra-nya tipis Bapak Ibu, sekali lagi. Wastaghfir ada bayang di hidung, ini hu. Wastaghfir innahu kana tawwaba. Semua dua. Waba kana dua. Tawwaba cuma di sini tasdidnya didengunkan sedikit, barang 3. Tawwaba. Oke, kita lihat sama-sama Bapak Ibu, kembali awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahi bukan bismillahi, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diangkat bibir di sini rahim karena mim. Harus jelas Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rahim. Idza jaa nassi subas, bukan si subas, bukan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu
innahu kana tawwaba. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita telah melalui 2 surah pada malam ini. Dari surah Al-Lahab, Tabbat Yada, lanjut An-Nasr, Idza Jaa Nasrullah. Insyaallah besok malam kita lanjut pada surah Al-Kafirun. Ya qul ya, sedikit saya testimoni. Qul ya qul, ini namanya huruf isti'la. Qul, bukan qol. Kalau tidak biasa penyebutannya ini Bu, nanti Bapak Ibu akhirnya kita baca qol huwa, bukan qol, tapi qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Insyaallah besok malam kita lanjut sama-sama, kita simak baca-baca sama-sama insyaallah. Dengan waktu yang sama selesai salat Isya kita kembali sama-sama melanjutkan daripada surah Al-Kafirun. Terima kasih banyak Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, para pencinta-pencinta Al-Quran. InsyaAllah dengan hal yang kita lakukan pada kesempatan ini, salah satu hal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan karena bacaan-bacaan Al-Quran kita, ya, pelajaran-pelajaran Al-Quran kita, hukum-hukum bacaan, insyaallah mudah-mudahan situasi yang kita alami pada saat ini akan mampu dijadikan sebagai obat daripada bacaan Al-Quran kita. Kita akan terhindar daripada penyakit yang kita hadapi pada saat ini. Sekali lagi Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kebersamaannya. InsyaAllah dengan balasan yang mulia kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam penyampaian ini ada kekeliruan dan ada kehilafan. Al-insanu mahallil khata'i wa nisyan. Itulah pada dasarnya kita manusia, tidak luput dari salah dan lupa. Tentu kami berharap memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan, kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.